Terima kasih. Suster, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, serta anak-anak yang juga tadi hadir. Pertama-tama saya apresiasi tadi ada 2 anak yang ikut juga berdoa dengan kita. Dan saya kira ini baik sekali begitu ya. Oh maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar ya? Jelas, Romo. Jelas ya. Baik, saya juga ingin mendoakan dan mohon belas kasih serta kekuatan kesembuhan bagi Bapak Steve, lalu untuk Romo Edi Putranto OSC yang saat ini juga masih berbaring, untuk Romo Bono, untuk Romo Deni, lalu Tanyati, Yani Heri, Michelle Natasha, Viani Avela, Herlinawati, Mina Maria, Stanislaus Antonius, Bebizo Fintan yang ada tumor di mata dan akan operasi di India, serta pemulihan kesehatan bagi baby Kil. Semoga semuanya menjadi akan baik karena Allah sungguh-sungguh baik kepada kita. Ibu Bapak dan saudari dan saudara yang terkasih, ketika saya diminta untuk berbicara tentang Timotius dan Titus, saya melihat ada perspektif yang mengagumkan dari kedua tokoh kita ini, baik Timotius maupun Titus. Kedua-duanya adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Mereka kedua-duanya adalah uskup dan mereka juga para murid Paulus. Kita akan melihat mulai dari perjalanan hidup mereka, dari Timotius. Timotius itu dia lahir di Listra, Turki. Lalu kemudian ibunya seorang Yahudi dan ayahnya non-Yahudi. Ini yang menarik. Lalu kemudian neneknya bernama Louis dan ibunya bernama Eunice. Dan kedua orang inilah yang memulai tradisi Kristiani di dalam keluarga mereka. Timotius seorang muda yang cakap luar biasa, bahkan ia mempelajari kitab suci. Lalu pada tahun 51, Timotius mulai mengikuti perjalanan Paulus di kota-kota Berea, Tesalonika, Korintus, dan Makedonia. Lalu tahun 64 Timotius menjadi uskup pertama di Efesus. Pada tahun ini pula Timotius menerima surat dari Paulus di Roma yang berisi untuk memintanya untuk mengunjungi Paulus di saat-saat akhir menjelang kematiannya sebagai martir. Dan seperti Paulus, Timotius juga mati sebagai martir di sekitar tahun 93. Menarik bahwa dari seorang ayah yang non-Yahudi, dari seorang ibu Yahudi, Timotius mampu memberikan dirinya secara utuh kepada Yesus melalui Paulus. Ada kegaguman tersendiri dari Timotius kepada Paulus. Paulus, seperti kita ketahui, sebelum pada tanggal 25 Januari adalah pesta bertobatnya Santo Paulus. Dan Timotius sangat mengagumi betapa Paulus adalah orang yang mampu membalikkan hidupnya secara radikal. Dan Timotius juga pada akhirnya mau mengikuti Paulus secara radikal. Kemudian Titus. Titus agak berbeda dengan Timotius. Kalau Titus berasal dari keluarga pagan. Pagan itu artinya keluarga yang memang tidak mengakui agama seperti itu. Tapi Titus adalah orang yang banyak membaca tulisan-tulisan berbahasa Ibrani, termasuk di dalamnya tentang kitab suci. Bahkan
Titus masih sempat menyaksikan khotbah-khotbah dan pengajaran Yesus selama masa hidupnya Yesus begitu. Nah, Titus kemudian dibaptis oleh Paulus dan menemui Paulus saat konsili Yerusalem sekitar tahun 51. Kita tahu konsili pertama di gereja itu adalah konsili Yerusalem. Dalam konsili Yerusalem itu yang dibahas adalah mengenai apakah orang yang mengikuti Yesus, mereka yang mau mengikuti Yesus harus disunat atau tidak disunat. Karena pada waktu itu ada pertentangan yang cukup kuat antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Orang Yahudi disunat, sementara orang-orang Yunani tidak disunat. Sementara orang-orang Yunani pun banyak yang ingin mengikuti Yesus, namun mereka masih ingin mempertahankan tradisi mereka. Sehingga mereka pun senantiasa selalu mempersoalkan itu. Maka dibuatlah konsili oleh Paulus di Yerusalem pada tahun 51. Dan akhirnya keluar hasil konsili itu. Bahwa tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani, tidak ada sunat atau tidak sunat ketika orang ingin mengikuti Kristus. Kira-kira demikian hasilnya. Lalu oleh Paulus ketika Titus sudah mengikutinya, ia dikirim ke Korintus dan pada tahun 91 Titus ditabiskan menjadi uskup di Krete. Pada masa ini dia justru banyak melawan kelompok-kelompok pagan. Orang-orang pagan yang tadinya adalah bagian dari dirinya, justru pada saat Titus menjadi seorang uskup, orang-orang itulah yang dilawan oleh Titus. Titus meninggal bukan sebagai martir, tetapi ia meninggal dalam usia yang tua dan dalam kedamaian. Kalau kita melihat figur Titus juga menarik. Yang menarik karena ia bukan berasal dari seorang yang mempercayai Yesus. Dia berawal dari orang yang mengagumi Yesus. Kekaguman itulah yang menjadikan Titus mau dibaptis dan pada akhirnya ia sungguh-sungguh mampu membela Kristus dan membela ajaran-ajarannya. Dari kedua profil inilah maka kita akan mendapatkan perspektif kepemimpinan Kristiani macam apa sejatinya yang dibutuhkan oleh kita saat-saat ini. Kita akan melihat dulu seorang Henry Nouwen. Henry Nouwen adalah seorang teolog, dia orang luar biasa, sekaligus juga seorang spiritual yang luar biasa. Dia mengatakan mengenai leadership, mengenai kepemimpinan. Saya ingin membedakan dulu antara leader dan leadership. Leader itu pemimpin yang belum tentu dia memiliki leadership seperti itu. Seorang pemimpin atau ketua atau apapun juga bisa saja ia dipilih atau ditunjuk, tetapi belum tentu ia memiliki jiwa seorang pemimpin atau leadership. Maka Henry Nouwen menekankan bahwa pemimpin itu harus memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, jiwa kepemimpinan Kristiani itu menurut Henry Nouwen adalah begini. Tidak cukup bagi seorang imam atau seorang pelayan-pelayan atau seorang orang yang ingin melayani seperti kita, itu hanya berbicara soal moral. Hanya orang yang baik, yang sudah dilatih secara baik. Kayak begitu. Atau orang yang memang yang kelihatan humans, sangat manusiawi. Atau orang yang mampu merespon secara kreatif isu-isu yang ada pada saat ini. Semua itu memang bernilai dan semua itu memang penting. Ini menurut Henry Nouwen. Tetapi
itu bukanlah hati dari seorang pemimpin Kristiani. Jadi bukanlah jantung dari pemimpin Kristiani. Itu bukanlah inti dari pemimpin Kristiani. Hebat, mampu bicara soal moral, penuh dengan pelatihan-pelatihan, kelihatan sangat mengikuti kemajuan zaman, mampu merespon tentang masalah-masalah kemanusiaan. Tetapi Henry Nouwen mengatakan begini, justru seorang pemimpin Kristiani, jantung dari pemimpin Kristiani adalah ketika ia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah pemimpin itu betul-betul adalah seorang pria atau seorang wanita dari Allah? Jadi bukan hanya sekedar kehebatan-kehebatan manajerial kemanusiaan, tapi betul-betul dia adalah manusia masa depan Allah, seperti itu. Itu yang dikatakan juga oleh Paus Fransiskus dalam dokumennya yang disebut dengan Christus Vivit, yang ditujukan untuk orang-orang muda. Paus Fransiskus mengatakan orang muda adalah masa kini Allah dan masa depan Allah. Sehingga sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh Henry Nouwen juga, bahwa pada akhirnya seorang pemimpin Kristiani itu apakah sungguh ia orang yang hadir sebagai person dari Allah, orang yang hadir dari gambaran Allah itu sendiri, orang yang kerap disebut sebagai imago Dei, wajah dan rupa Allah sendiri. Lalu apakah mereka, orang-orang yang disebut pemimpin-pemimpin itu, mampu menghadirkan Allah? Dia hadir dan menghadirkan Allah. Dengan kata lain, apakah ia mampu menjadi dirinya kudus dan menguduskan orang lain? Itu juga sejalan dengan apa yang disebut oleh Paus Fransiskus dalam Christus Vivit. Orang muda, panggilan utamanya adalah menjadi sahabat bagi Allah dan sahabat bagi manusia. Mengapa saya mereferensi juga kepada Christus Vivit? Karena menarik bahwa untuk menghayati kepemimpinan seseorang Kristiani, dia mampu menghadirkan Kristus yang hidup. Kristus yang sungguh-sungguh hidup di dalam dirinya. Dan mampu juga menghadirkan Kristus yang hidup di dalam diri orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Apakah ia mampu juga mendengarkan suara Allah? Kalau ia mau menjadi orang yang menghadirkan Kristus, orang yang mau menjadikan Kristus yang hidup di dalam dirinya, apakah ia juga bisa melihat keindahan dari Allah? Kalau ibu bapak, saudari dan saudara masih ingat pengajaran saya tentang Santo Agustinus pada 28 Agustus 2020 yang lalu, kata-kata Agustinus ketika bertobat, ia mengatakan, terlambat sangat aku mencintaimu. Keindahan. Kata-kata inilah juga yang diambil oleh Henry Nouwen. Bahwa Allah itu adalah keindahan. Allah itu adalah sesuatu yang betul-betul tampil dengan indah. Nah, apakah sungguh kita mampu melihat keindahan Allah itu? Atau justru kita tidak mampu melihat keindahan Allah, tapi sibuk dengan keindahan diri kita sendiri. Kita sibuk dengan polesan-polesan kita sendiri. Seperti itu. Apakah kita
juga mampu merasakan Allah di dalam inkarnasi kata-katanya, di dalam sabda-sabdanya. Apakah kita orang yang sungguh bersahabat dengan Allah di dalam setiap sabda-sabdanya? Dan apakah kita sungguh menjadi orang-orang yang merasakan Allah di dalam setiap kebaikan, di dalam kebaikan yang tidak ada habisnya? Nah, inilah yang pertanyaan-pertanyaan dari Henry Nouwen ketika berbincang tentang apa yang disebut dengan leadership, Christian leadership. Seorang pemimpin Kristiani itu adalah orang yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan lanjutannya yang sangat sederhana, siapa yang disebut dengan Christian leadership? Siapa yang disebut dengan pemimpin Kristiani? Yang disebut dengan pemimpin Kristiani adalah kita semua. Bukan hanya orang yang memiliki jabatan pemimpin, tetapi mereka yang telah dibaptis dan mereka yang telah menerima pembaptisan adalah para pemimpin Kristiani. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Karena ketika kita dibaptis, kita memiliki otomatis, entah kita dibaptis secara bayi, entah kita dibaptis sudah dewasa, entah kita dibaptis hanya dengan cara kita menjadi anggota gereja, ada tiga tugas utama kita ketika kita menerima pembaptisan tersebut. Yang pertama, kita mendapatkan tugas menjadi seorang guru. Maka ketika kita dibaptis dan mendapatkan tugas seorang guru, kita adalah para pengajar-pengajar. Kita adalah orang-orang yang mampu memberikan kesaksian iman. Tugas yang kedua adalah kita mendapatkan tugas sebagai seorang imam. Artinya bukan kita menjadi imam jabatan seperti saya ini kan imam jabatan, begitu. Tetapi imam yang dimaksudkan adalah orang yang mampu menguduskan, orang yang mampu memberikan kasih, orang yang mampu memberikan rasa damai. Menguduskan itu tidak serta-merta mensucikan orang. Tetapi ketika orang merasakan kedamaian, orang merasakan keindahan yang ada dalam diri kita, itulah kekudusan. Dan tugas yang ketiga dari kita sebagai orang yang dibaptis adalah tugas profetis, tugas kenabian, tugas untuk mewartakan kekudusan tadi, mewartakan kasih tadi, sekaligus juga mewartakan apa yang telah kita dalami dalam pengajaran-pengajaran. Karena ketiga tugas inilah, maka kita pun berhak disebut the Christian leadership. Orang-orang the Christian leader, orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin Kristiani. Minimal menjadi pemimpin Kristiani untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk karyawan-karyawan kita di kantor, untuk siapapun juga seperti itu. Itulah pengertian leadership, Christian leadership dari Henry Nouwen. Sehingga pertanyaan-pertanyaan ini menuntun kita untuk memahami sesungguhnya apa sih yang disebut dengan leadership itu. Nah, menariknya dalam apa yang saya pelajari, ketika untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, justru itu didapat dari Timotius dan Titus. Seperti itu. Sehingga kita akan melihat untuk menjawab ini semua, seorang pemimpin Kristiani itu harus seperti apa menurut
Paulus ketika menuliskan suratnya kepada Timotius dan kepada Titus. Timotius, dia mengatakan begini dalam 1 Timotius 1, 12, 17. Saya tidak akan membuka kitab suci, tetapi nanti ini menjadi PR kita bersama. Apa yang tertulis di dalam Timotius 1, 12, 17. Dikatakan bahwa pertama-tama seorang pemimpin Kristiani adalah orang yang mampu menyadari kelemahannya. Ini menarik. Kalau ibu, bapak, saudari, dan saudara mengikuti Ekaristi pada tanggal 25 Januari kemarin, pada saat pesta bertobatnya Santo Paulus, bacaan pertamanya adalah ini, mengenai 1 Timotius 12-17. Dikatakan oleh Timotius, bagaimana Paulus, ia tidak malu ketika mengatakan bahwa dirinya adalah seorang Tarsus. Tarsus itu orang yang memang pelajar, orang yang hebat, orang yang luar biasa, tapi orang yang tidak percaya sama Kristus. Dulu katanya, saya ini seorang Tarsus, dikatakan oleh Paulus demikian. Artinya bahwa Paulus begitu bangga dengan latar belakang adatnya itu. Bukan berarti dia sombong, tidak. Tetapi dia juga mengatakan, karena kehebatan saya itu, maka saya tidak percaya sama Kristus, maka saya mengejar-ngejar murid Kristus. Dikatakan demikian. Artinya bahwa ia menyadari ada kelemahan di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa dirinya tidak sempurna. Dan Timotius melihat figur ini dalam diri dalam diri Paulus seperti itu. Maka kesempurnaan yang diinginkan bagi seseorang yang ingin menjadi seorang pemimpin di dalam dirinya maupun bagi orang lain, kesempurnaan itu adalah sebuah proses belajar bersama dengan orang lain di dalam Kristus. Ini yang dilakukan oleh Paulus, dan ini pula yang dilakukan oleh Timotius. Timotius sadar betul bahwa ia tidak akan pernah bisa menjadi seorang yang disebut sebagai pemimpin ketika ia tidak mampu belajar dari Paulus. Ketika ia tidak mampu belajar dari kesadaran dirinya bahwa dirinya bukanlah manusia luar biasa, manusia yang punya juga banyak kelemahan-kelemahan. Bahwa seorang pemimpin tidak malu bila memiliki masa lalu yang kelam. Ini menarik. Kadang-kadang, mungkin juga bukan kadang-kadang, seringkali kita ingin selalu menutupi seluruh aib kehidupan kita. Sudahlah, saya tidak ingin bicara tentang itu lagi, dan sebagainya, etc. Tapi justru Paulus, dia bercerita tentang seluruh keburukan-keburukannya. Itu mirip dengan Agustinus. Agustinus pun sama persis. Ia tidak malu untuk bercerita tentang segala masa kelam di masa lampaunya. Justru dengan menunjukkan kekelaman masa lalu, dengan menunjukkan kekelaman masa lampau, ia mampu juga menunjukkan adanya sebuah makna penting dari pertobatan. Ia selalu diingatkan akan sebuah transformasi radikal dalam kehidupan pertobatannya. Kalau ia selalu menutupi masa lalunya, ia tidak lagi mau diingatkan akan masa lalunya, ia malu dengan masa lalunya seperti itu, maka sejatinya ia tidak akan pernah mampu bertobat. Justru karena ia begitu sadar akan masa lalunya, ia tidak malu memiliki masa lalu yang kelam itulah, maka ia mampu
melakukan pertobatan yang luar biasa. Lalu dengan menerima dan menyadari kelemahannya, maka pada akhirnya seorang pemimpin akan semakin dekat dengan Kristus yang mampu memberikan pengharapan dan kekuatan. Ketika Paulus mengatakan, aku seorang Tarsus, aku yang membunuh murid-murid Yesus, tetapi justru karena Yesus itu pula lah aku bisa seperti ini. Artinya bahwa ia tidak mampu lagi keluar dari lingkaran pengaruh Yesus. Bahwa ia pada akhirnya menjadi orang yang sungguh lekat dengan Yesus, bergantung pada Yesus. Ia menjadi orang yang senantiasa mewartakan Yesus. Menarik dari sini. Pertama-tama seorang pemimpin seperti itu dulu. Mau tidak dia menyadari kelemahannya. Maka kalau kita mengandalkan cinta dan karya Kristus, kita tidak perlu khawatir harus menjaga reputasi kepemimpinan kita. Takut bahwa orang tidak lagi percaya dengan kita. Takut kalau orang berbicara lagi tentang masa lalu kita sehingga kita bisa menjadi sangat down seperti itu. Takut kalau kita tidak lagi dipandang sebagai seorang yang hebat dan luar biasa. Tapi justru Paulus di dalam suratnya kepada Timotius mengatakan, jangan takut, jangan khawatir soal itu. Reputasi kita sebagai seorang pemimpin itu bukan ditentukan oleh mereka, tapi ditentukan oleh bagaimana kita mengandalkan cinta dan karya Kristus. Karena Kristuslah yang menyelamatkan kita, dan Kristus pula lah yang menjaga reputasi kita. Nah, kesadaran akan kelemahan ini membawa kita pada sebuah perjalanan peziarahan yang secara perlahan-lahan mampu membawa kita pada sebuah pertobatan yang memang dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang menjiwai Kristus seperti itu. Itu yang pertama. Bagaimana Kristus sungguh-sungguh hadir dan hidup di dalam diri kita, dan Kristus sungguh-sungguh menjadi pusat dari hidup kita, dan kita tidak pernah takut lagi soal reputasi kita, tetapi dengan menyadari kelemahan kita, justru reputasi kita itu ada di dalam Kristus itu sendiri. Ini yang pertama dari Timotius. Yang kedua, ketika seorang melihat dirinya, menganggap dirinya, atau dipercaya sebagai seorang pemimpin Kristiani, ia harus mampu menjadi pendoa bagi yang lain. Dia berdoa dan mendoakan. Bukan hanya berdoa untuk dirinya dan orang-orang yang dia kenal, tetapi ia adalah menjadi pendoa bagi semua orang. Bagi semua orang. Terutama mereka yang sangat membutuhkan doa-doa kita. Tidak pilih-pilih. Mendoakan siapa ya? Nggak pilih-pilih mereka. Aduh, kalau mendoakan ini masih kesel saya sama dia. Masih nggak enak hati, masa orang yang sudah menyakiti hati saya mesti saya doakan juga, bla 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 dan sebagainya. Justru ditekankan oleh dalam Timotius itu katakan, justru merekalah yang sangat membutuhkan doa-doa kita. Seorang pemimpin pun mau mendoakan kebahagiaan dan kedamaian bagi orang lain, berdoa bagi para pemimpin gereja dan juga pemimpin bangsa. Jadi bukan saat orang merasakan kekelaman saja, bukan saat orang merasakan kepedihan kita doakan, bukan saat mereka sedang jatuh kita doakan, tetapi kita juga mendoakan ketika mereka pun merasakan
adanya kebahagiaan. Kita berdoa, Tuhan, saya ikut merasakan kebahagiaan yang dialami oleh ibu ini. Saya turut merasakan kebahagiaan yang dialami oleh ibu ini karena anaknya lulus, karena anaknya dapat pekerjaan, karena anaknya menikah, karena bla 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 bla. Kira-kira sedemikian. Dan menjadi pendoa yang demikian justru akan lebih meluaskan hati kita. Berdoa bagi seorang pemimpin bukan karena kebutuhan, bukan karena kewajiban, tetapi pertama-tama menyenangkan hati Allah. Bukan menyenangkan dirinya, bukan menyenangkan orang lain, bukan. Tapi menyenangkan hati Allah. Sehingga kembali lagi pertanyaan dari Henry Nouwen tadi, apakah seorang pemimpin Kristiani memiliki jantung Kristus, memiliki hati Kristus? Siapa yang menjadi pusatnya? Siapa yang menjadi core of the core-nya? Inti dari segala intinya. Maka ketika kita mendoakan mereka-mereka yang membutuhkan doa kita dalam keadaan suka dan duka, itu kita dalam kerangka menyenangkan hati Allah. Lalu seorang pemimpin Kristiani di dalam 1 Timotius 3:1-13 dan Titus 1-15, mereka harus memiliki karakter. Karakter seperti apa? Bahwa seorang pemimpin memerlukan reputasi yang baik, baik di dalam kehidupan di gereja, maupun di luar gereja, maupun di dalam komunitasnya. Kalau misalnya dikatakan reputasi yang tadi adalah reputasi Kristus, dan reputasi Kristus itu harus diekspresikan. Bukan reputasi yang mengawang-awang, bukan reputasi yang mengambang, bukan reputasi yang abstrak seperti itu, absurd begitu, bukan. Tapi memang kelihatan reputasi itu. Misalnya dalam kehidupan perkawinannya, hidup perkawinan mereka sungguh hidup perkawinan yang bahagia. Misalnya tidak mabuk seperti itu. Itu dikatakan dalam Timotius dan Titus. Pemimpin itu jangan mabuk lah, jangan apalah. Ada persyaratan-persyaratannya yang dituliskan oleh Paulus kepada Titus dan kepada Timotius. Tapi dengan satu kata, bahwa dia harus mampu menunjukkan karakter. Karakter itu bukanlah keterampilan dalam melayani, bukan. Karakter itu. Tetapi ada seorang Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln, dia mengatakan begini, karakter itu berbeda dengan reputasi. Berbeda. Kalau karakter itu seperti pohon, sementara reputasi itu seperti bayang-bayang. Reputasi itu bisa redup kalau kita mencari reputasi untuk diri kita sendiri. Dia bisa redup kalau mataharinya ada di atas persis pohon itu, si bayang-bayang itu hilang. Tetapi kalau mataharinya mulai menjauh, reputasi itu kelihatan hebat, kayak begitu. Tetapi karakter seperti pohon, dia tidak pernah hilang. Dia tidak pernah tergoncangkan. Dia akan tetap teguh berdiri seperti itu. Maka dia bukan keterampilan. Karakter adalah upaya orang terus-menerus melatih dirinya, mempertahankan dirinya untuk tetap berpusat pada Kristus. Itulah karakter yang dimaksudkan oleh Timotius dan Titus. Ya terus-menerus menanamkan nilai-nilai utama. Yang utamanya adalah ya Kristus itu sendiri. Maka ketika ini semakin kuat, akarnya pun akan semakin kuat seperti itu. Dan orang tidak akan digoyahkan oleh apapun juga. Reputasi yang diberikan itu kepada orang lain itu ya bisa
pendek, bisa panjang, bisa tidak ada sama sekali. Tetapi reputasi yang utamanya itu adalah reputasi dalam Kristus. Dan itulah yang disebut dengan Christian leadership. Kristen, orang-orang pemimpin-pemimpin Kristiani yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun juga ketika ia memiliki karakter yang kuat. Lalu yang selanjutnya, di dalam 1 Timotius 1 ayat 4, 6 ayat 3 sampai pasal 6 ayat 3 sampai dengan 5, lalu kemudian pasal 20, kemudian dalam 2 Timotius 2, 14, 16, lalu kemudian Titus 3, 9 sampai 11, bahwa seorang pemimpin Kristiani ini juga tadi yang diingatkan oleh Henry Nouwen dan juga yang dilakukan oleh Timotius dan Titus. Mereka adalah orang-orang yang mampu memberikan pengajaran yang benar, yang tidak menyesatkan, yang teguh pada pengajaran yang benar. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih, digital era, zaman digital saat ini, dengan berbagai macam media sosial yang ada, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Banyak, nanti ada metaverse seperti itu. Banyak sekali orang-orang yang memberikan pengajaran-pengajaran. Tapi ada orang yang memberikan pengajaran-pengajaran isinya hanya mencaci maki. Ada orang yang memberikan pengajaran isinya menghujat. Ada orang yang memberikan pengajaran-pengajaran isinya membanding-bandingkan, isinya menjelek-jelekan, dan sebagainya. Dan pada akhirnya, mengapa orang-orang ini seperti itu? Karena mereka hanya mencari popularitas, yang disebut reputasi tadi. Reputasi tadi. Sehingga kita mengenal yang namanya persekusi, kita mengenal yang namanya bullying, kita yang mengenal namanya hoax, seperti itu. Itu semua orang dengan cara-cara seperti itu, mereka mencari popularitas. Ujung-ujungnya ya memang selain popularitas ya uang. Karena dengan mereka mendapatkan banyak viewer, banyak subscriber, banyak yang men-share-kan dan segala-galanya, segala macam kayak gitu. Pada akhirnya orang melihat, saya bisa mendapatkan uang dari sini. Maka ada kenikmatan tersendiri dari mereka-mereka yang memberikan pengajaran-pengajaran dengan cara-cara yang tadi itu. Hoax, persekusi, bullying, dan sebagainya. Kayak begitu. Justru Paulus kepada Timotius dan Titus mengatakan bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan ajaran yang benar. Dan orang yang memberikan pengajaran yang benar, dia tidak mendapatkan begitu saja. Jangan belajar dari YouTube, jangan belajar dari TikTok, jangan belajar dari Instagram, jangan belajar dari Facebook. Belajarlah dari buku. Karena buku tidak bisa dimanipulasi. Tapi media-media itu semua bisa dimanipulasi. Kelihatannya bagus, tapi ada hal-hal yang membuat kita pada akhirnya terjerumus seperti itu. Maka menjadi seorang pemimpin yang benar bukanlah soal prestasi, tetapi ia memiliki pengajaran dan pengetahuan yang benar. Oleh karena itu, jangan pernah untuk tidak membaca apa yang diajarkan oleh gereja. Jangan mengandalkan judul ketika kita membaca sebuah berita, entah itu sifatnya TikTok atau apapun juga, lalu kita buru-buru langsung men-share-kan. Padahal itu tidak ada apa-apanya. Jangan kita merasa hebat ketika baru membaca satu paragraf seolah-olah kita sudah tahu segala-galanya. Tidak. Justru bagaimana mungkin kita mampu memberikan pengajaran kalau kita hanya tahu sepotong-sepotong.
Maka diperlukan orang yang terus berproses melatih. Dan saya kira kelompok ini itu adalah kelompok yang memang haus akan pengajaran. Kelompok ini adalah kelompok yang memang rindu dengan pengajaran yang benar. Maka menarik bahwa setiap kali ada santo-santa orang-orang kudus yang dianggap besar dan hebat, selalu diminta pengajaran-pengajarannya dan diminta kepada orang-orang yang tepat seperti itu. Maka kita terus merawat kelompok ini. Walaupun kita bertemu dengan secara Zoom seperti ini, tetapi pengajaran itulah yang diperlukan. Kita tidak jenuh juga untuk merefleksikannya. Kalau saya melihat sekali hadir bisa 100 orang, bahkan lebih, itu adalah orang-orang yang memang sungguh menjadi pemimpin yang disebut dengan tadi core of the core-nya, inti dari segala intinya adalah Kristus. Ingin tahu Kristus sedalam-dalamnya melalui orang-orang kudus yang Kristus sendiri memilih mereka. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya mengenai kesetiaan. Ini ditampilkan dalam 2 Timotius ayat pasal 2 ayat 2. Kesetiaan dalam konteks seorang pemimpin Kristiani itu merujuk kepada kualitas pribadi yang percaya akan ajaran-ajaran. Maka ketika Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius, ia mewanti-wanti, hati-hati bahwa akan ada begitu banyak ajaran-ajaran lain. Tetapi kamu harus tetap setia akan ajaran-ajaran saya, Paulus katanya begitu, mengenai iman akan Kristus. Begitu. Jadi kesetiaan itu adalah satu sikap batin yang tidak akan pernah mengkhianati di dalam setiap dan segala situasi. Kan orang yang setia itu dia akan terus bertahan dengan apa yang dia yakini. Orang yang setia adalah orang yang terus mempertahankan seluruh ajaran yang dia terima. Badai melanda apapun juga, tapi justru orang yang setia, disitulah letak ujiannya. Begitu pula kan dalam rumah tangga, begitu ya. Juga termasuk saya sebagai seorang imam. Kesetiaan itu bukan kelihatan pada waktu bahagia, justru pada saat terjadi kesedihan, ketika terjadi kecamuk di dalam kehidupan pribadi saya maupun pribadi keluarga, itulah kesetiaan dipertanyakan. Mampu nggak saya bertahan? Mampu nggak saya tetap setia di situ? Itulah yang disebut kesetiaan. Maka orang yang setia adalah orang yang memiliki komitmen untuk mendengarkan ajaran. Setiap hari mampu dia membuka kitab sucinya, merefleksikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar mendengarkan, terus selesai tutup, bahwa seolah-olah kita sudah hebat. Tapi justru pada saat kita membuka kitab suci kita, lalu kita mampu merefleksikannya. Dan itu yang membuat kita menjadi seorang yang memiliki karakter. Refleksi itu akhirnya diwujudkan di dalam tindakan. Saya membaca ini, apa yang menjadi refleksi saya dalam penerangan Roh Kudus, lalu kemudian saya yang akan membuat tindakan-tindakan dalam kehidupan saya sehari-hari. Itu yang disebut dengan kesetiaan. Maka perkembangan seorang pemimpin Kristiani memang sangat butuh kesetiaan. Kalau kita melihat orang macam Paulus, itu orang yang setia luar biasa. Dia dihujat, dihabisin di mana-mana, ia tetap setia. Petrus, awal-awalnya dia tidak setia. Ia mampu mengkhianati Yesus sampai 3 kali.
Tetapi ketika ia mengalami sebuah pertobatan dan perubahan luar biasa, ia menjadi orang yang setia. Kalau kita membuka kitab suci, cerita tentang Petrus dalam Kisah Para Rasul, kita kan bisa melihat ketika ia di penjara, bahkan ia bisa lepas dari penjara karena bantuan malaikat Allah, ia tidak meninggalkan penjara itu. Ia tetap diam di situ. Ia justru tetap menjadi orang yang menunjukkan bahwa ia setia. Daud juga sama dalam kitab Samuel. Ketika Salomo mendengar orang-orang begitu memuja-muja Daud karena Daud telah mampu mengalahkan Salomo dalam membunuh para musuh-musuhnya, Salomo menjadi marah, iri hati, benci, dengki kepada Daud. Lalu ia berencana membunuh Daud. Tapi justru Jonathan, anak Salomo sendiri yang mengatakan pada Daud, hati-hati, ayahku akan membunuhmu. Kalau orang sudah tahu seperti itu, biasanya orang akan mengambil kesempatan untuk mencari kesempatan untuk membunuh orang yang akan membunuhnya. Tapi tidak dengan Daud. Ketika Salomo dengan prajuritnya sedang pergi, lalu Salomo ingin buang air begitu, dia masuk ke dalam gua. Justru di dalam gua itulah Daud dan pasukannya ada. Tetapi Daud tidak membunuh Salomo. Dia hanya mengambil bagian terkecil dari jubah Salomo. Seperti itu. Dan ketika Salomo selesai, dan Daud pun keluar. Dan dia mengatakan, saya tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan selalu diuji dalam situasi-situasi yang demikian. Rahmat, grace, gratis, rahmat. Dalam 1 Timotius 1 ayat 14, 2 Timotius 2 ayat 1, Titus 2, 11, 12, rahmat itu merupakan kasih Allah yang dirasakan dan dialami oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Dan dalam menanggapi rahmat itu, inilah persoalannya. Apakah mampu manusia bersyukur atau tidak? Tugas manusia untuk menanggapi rahmat hanya bersyukur kok. Nggak ada yang lain. Dan rahmat Allah itu tercurah habis-habisan dan tidak pernah berhenti. Hanya persoalannya bahwa manusia ketika mampu nggak dia menangkap rahmat-rahmat itu. Atau ia membuat filter-filter, membuat saringan-saringan, sehingga hanya rahmat tertentu saja yang boleh masuk, yang lain nggak boleh masuk. Hanya rahmat yang kelihatannya menyenangkan saja yang boleh masuk dalam hidupnya. Yang tidak boleh masuk, yang sedih-sedih nggak boleh masuk. Tapi justru kalau kita melihat perjalanan Paulus bersama Timotius dan Titus, seluruh perjalanan Paulus, Timotius, dan Titus itu dianggap sebagai rahmat. Dalam situasi apapun, ini adalah rahmat. Kemampuan untuk bersyukur dalam setiap peristiwa. Pemimpin Kristiani punya enggak landasan rahmat dan syukur tadi? Karena bagi kita, rahmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah justru Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus itu sendiri. Bersyukur kita memiliki Yesus. Maka dalam kerangka rahmat ini, seorang pemimpin Kristiani, ia punya relasi kuat tidak dengan Kristus itu sendiri. Itu yang dikatakan, yang ditanyakan oleh Henry Nouwen. Apakah dia mampu melihat keindahan Allah? Apakah ia mampu disentuh oleh Allah? Apakah ia punya relasi, taste, rasa, relasi yang kuat dengan itu? Dan ini yang dikatakan oleh Paulus
kepada Timotius dan Titus. Kalau tidak punya rahmat, kita tidak punya rasa syukur. Tapi karena ada rahmat, kita mampu bersyukur terus-menerus. Lalu, seorang pemimpin Kristiani dan juga pemimpin di mana-mana seharusnya ia adalah seorang teladan. Menunjukkan adanya kesesuaian antara kata dan tindakan. Kadang-kadang kata-kata kita lebih kuat daripada tindakan-tindakan kita. Pemimpin-pemimpin zaman sekarang ini kata-katanya luar biasa. Hebat. Tapi pertanyaannya tindakannya apa? Pandai berkata-kata, lemah dalam tindakan. Justru ketika kita mampu menjadi teladan, kita orang yang konsisten sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan apa yang menjadi ilmu kita dan kita ajarkan, orang yang penuh dengan kesetiaan dan orang yang penuh dengan rahmat dan kemampuan bersyukur. Nah, keteladanan kita itu adalah orang yang konsisten antara kata dan tindakan di dalam karakter, di dalam ajaran, di dalam kesetiaan, dan kemampuan bersyukur atas rahmat. Itu yang disebut dengan teladan. Bukan hanya sekedar kelihatan baik, tapi mulai dari penampilan sampai ke dalam hatinya. Sehingga orang tidak melihat pun yang mampu melakukan itu sesuai dengan apa yang menjadi karakternya, apa yang dihayatinya dalam ajarannya. Dia tetap setia, yang mampu bersyukur di dalam rahmat dan setiap rahmat yang dia terima. Kesimpulannya begini. Menjadi pemimpin Kristiani dalam perspektif Timotius dan Titus itu merupakan sebuah proses, bukan pemberian. Artinya, menjadi seorang pemimpin Kristiani tidak akan pernah selesai. Akan terus dan terus dan terus. Selanjutnya, hal utama di dalam proses itu adalah konsistensi. Menerapkan kesesuaian antara kata dan tindakan. Itulah prosesnya. Ingat terus, diingatkan terus. Konsisten pada karakter, konsisten pada ajaran, konsisten pada kesetiaan, dan konsisten pada rasa syukur terhadap rahmat yang telah diberikan. Saya kira Ibu Bapak, saudari-saudara, adik-adik yang terkasih, inilah yang bisa saya sampaikan dalam pengajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa menjadi bagian dari perjalanan kita juga sebagai seorang pemimpin-pemimpin Kristiani. Terima kasih.